Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang modul keempat, yaitu modul perlindungan anak, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2, program keluarga harapan PKH. Lebih rincinya lagi kita akan mempelajari pada sesi 11, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Pada sesi 11 ini, kekerasan terhadap anak tujuannya adalah peserta atau KPM diharapkan mampu mencegah kekerasan terhadap anak. Lalu tentang hak anak, pengertiannya adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam KHA, hak anak-anak dikelompokkan menjadi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Secara spesifik, kita akan membahas langkah kedua, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak atau klaster hak anak. Yang pertama, menjelaskan pengertian anak dan batasan usia anak menurut undang-undang. Yang kedua, penjelasan pengertian hak anak menggunakan flipchart 2. Yang ketiga, pertanyaan kepada peserta. Yang keempat, bermain pengelompokan gambar klaster anak. Yang kelima, berdasarkan pengelompokan hak anak, ada pertanyaan, bagaimana cara yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi hak anak. Lalu yang keenam adalah respon jawaban dan membuat kesimpulan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dan yang terakhir adalah menegaskan melalui pesan kunci bahwa setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pengelompokan hak anak ada 4, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan yang paling terakhir atau yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Hak hidup adalah hak atas kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup, mendapatkan akses eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal dan yang layak dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuh kembang untuk mendapatkan atau mengembangkan potensi secara penuh, yaitu mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini dan kasih sayang sampai dengan keterampilan. Selanjutnya adalah hak perlindungan, untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Lalu ada hak partisipasi, yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, dan meminta pendapat dan mengambil keputusan saat sekolah dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu yang meluangkan waktunya pada malam hari ini. Hari ini kita pertemuan lagi, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2, program keluarga harapan ibu, seperti minggu lalu nih. Nah, hari ini kita akan bahas modul perlindungan anak ibu. Nah, kira-kira ibu di sini udah pada punya anak belum? Udah ada belum? Oke. Nah, tapi baik yang udah sama yang belum pasti perlu banget tahu hak-hak anak itu apa sih bu, gitu ya. Nah, kita lebih jauh lagi. Kita mulai dengan doa gitu ya. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu-ibu, kita akan lebih lanjutnya di sesi 11, yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya, gitu ya bu. Nah, kita akan di langkah kedua, yaitu mencari tahu pengertian anak dan hak-hak anak, gitu, atau klaster hak anak. Nah, kira-kira ibu-ibu tahu nggak hak-hak anak tuh apa aja? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Tahu, Pak. Oke. Nah, nanti kita akan belajar ya bu. Nah, yang pertama gitu ya bu, pengertian anak dan batas usia anak gitu. Tentunya anak itu adalah putra atau putri yang dilahirkan nih sama ibu gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 gitu ya.
Itu ibu-ibu bisa lihat flip chartnya, ini flip chartnya Bu. Nah ini nih Bu nih flip chartnya. Dan kelihatannya Bu, coba Ibu Aisyah coba bantu baca Bu. Nah yang awal. Oke, gimana Bu? Yang awal Bu. Pengertian anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, terima kasih Bu Aisyah nih pengertian anak tadi Bu Aisyah. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Itu di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Nah, selanjutnya Ibu Hamidah. Minta tolong Ibu Hamidah untuk membacakan itu hak anaknya Bu. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, oke. Ini menurut Umar Seno Aji nih Bu. Hak anak adalah yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, sekarang Ibu Susi. Ibu Susi minta tolong Ibu, hak anak dapat diartikan apa tuh Bu? Hak anak dapat diartikan sebagai hak melekat atau asasi pada diri anak. Pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut jika tidak terpenuhi adalah pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi adalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu, negara harus tegas. Oke, terima kasih Ibu Susi, hebat. Nah, tadi Ibu Susi bilang hak anak yang dapat diartikan yang pertama hak melekat atau hak asasi nih Bu, HAM. Nah, itu yang melekat. Yang kedua yang dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Nah, itu termasuk hak hidup gitu ya Bu. Terus kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut, dan jika tidak memenuhi maka itu ada pelanggaran hak gitu. Nah, jika orang tua tidak memenuhinya juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak nih Bu gitu. Nah, yang terakhir ketika orang tua tidak mampu maka negara itu harus ambil alih untuk mengasuh atau memenuhi hak anak-anaknya gitu Bu. Nah, sampai sini jelas ya Bu? Ya. Oke, ini flip chart yang kedua ya Bu. Oke deh. Nah, selanjutnya ya Bu. Oke, selain itu ada yang masih ingat ibu-ibu? Ada yang masih ingat salah satunya hak anak ada apa tadi? Hak apa? Hak asasi manusia. Betul, Ibu Susi. Siapa lagi yang bisa? Ayo. Pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Apa lagi Ibu? Itu ketika orang tua tidak mampu melanggar undang-undang. Betul. Oke. Nah, oke. Sekarang kita bermain pengelompokan gambar klaster hak anak nih. Ada 5 klaster Ibu. Tuh, ada 5 klaster, ya kan? Oke. Coba Ibu, siapa tadi? Lupa saya. Aisyah, Ibu Aisyah. Coba yang pertama apa? Oh gitu ya. Aisyah, apa tuh? Aisyah. Ibu namanya Bu Hamidah tadi. Lupa, jangan lupa sama nama sendiri Bu. Maaf. Iya. Saya harus katakan. Ya, dibaca Bu. Baca. Klaster yang pertama apa Bu? Baca Bu. Ya Bu, baca Bu. Klaster pertama hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster tiga kesehatan dan kesejahteraan dasar. Benar. Klaster 4 pendidikan, peluang dan kegiatan budaya. Klaster 5 memperlakukan perlindungan khusus. Oke, terima kasih Bu Isa. Gitu ya Bu. Jadi ada 5 nih. Yang pertama itu hak sipil dan kebebasan Ibu nih, ya kan? Hak sipil dan kebebasan. Terus Hak yang sipil kedua- itu apa sih Pak? Kenapa Bu? Hak sipil. Itu Ibu yang dibuat jalan. Asli. Oh iya, iya. Hak sipil itu kayak dia sebagai hak warga negara tuh Bu. Nah itu sipil. Makanya ada namanya warga sipil. Oh iya iya Pak. Iya. Ya Bu ya. Nah yang kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif gitu. Nah maksudnya klaster kedua ini kalau misalnya dia masih punya orang tua, dia ke keluarganya Bu. Kalau nggak punya maka dia dirujuk ke alternatif yang lain gitu. Yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar gitu. Terus yang keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya.
Terus yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, sampai sini udah paham Bu? Paham, Pak. Paham, oke. Nah, ini bisa dilihat lagi Bu. Ya, kita klik kartu satu. Oke, gimana Ibu? Jadi menurut Ibu nih, kira-kira hak-hak anak itu penting atau enggak sih Bu? Penting banget, Pak. Penting banget, kenapa tuh Bu? Kalau nggak dipenuhin haknya tadi Kalau melanggar undang-undang. betul. Terus apa kalau misalkan jadinya tidak negara yang baik. Benar, oke. Nah, kuncinya gitu ya. Nah, ibu-ibu, kesimpulannya gitu ya, hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya gitu ya. Semua hak-hak yang ada di tadi kita pelajari itu harus dipenuhi Bu sama ibu-ibu ke anak-anaknya gitu. Selama anaknya nggak minta yang aneh-aneh itu diturutin ya Bu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir sebelum kita tutup gitu ya, ibu-ibu selalu ingat kalau misalnya setiap anak itu punya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua gitu. Jangan sampai hak-hak anaknya itu sampai terabaikan, apalagi sampai terlantar gitu. Tapi di sini anaknya ada yang terlantar nggak Bu? enggak, Pak. Anak saya sehat, Pak. Oh, sehat, oh, gitu. Oke Bu, ya oke. Alhamdulillah berarti ibu memenuhi haknya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Oke. Jadi yang tadi ibu udah tahu pengertian anak gitu ya. Kalau anak itu seorang yang belum usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Terus hak anaknya gitu ya yang melekat sebagai martabat manusia, sebagai insan ciptaan Tuhan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan suatu holy area. Dan tadi hak anak yang diartikan yang tadi Ibu Susi jelaskan gitu. Nah, yang terakhir itu ada 5 klaster hak anak, jangan sampai lupa ya Bu. Iya, Pak. Oke. Yang pertama hak sipil dan kebebasan, yang kedua lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 4 pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, terus yang terakhir langkah-langkah perlindungan khusus. Oke? Sampai sini paham ya Bu? Paham, Pak. Gitu. Oke. Berarti langkah 2 di sesi 11 upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak, khususnya pengertian anak dan hak-hak anak dalam kurung klaster hak anak. Ibu udah belajar ya Bu? Udah, Pak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ibu udah hadir di malam ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.